belakangan intensitas gempa di Indonesia semakin sering terjadi. Informasi tentang daerah yang terkena gempa megatrust dan kapan gempa megatrust di Indonesia ini disampaikan BMKG untuk menanggapi adanya kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismik gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono ketika menyinggung kekhawatiran ilmuwan Indonesia soal seismik gap megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut mengatakan bahwa gempa megatrust di Indonesia tinggal menunggu waktu. Untuk diketahui, seismik gap adalah wilayah di sepanjang batas lempeng aktif yang tidak mengalami gempa besar atau gempa selama lebih dari 30 tahun. BMKG memperkirakan, megatrust Selat Sunda bisa memicu gempa dahsyat dengan kekuatan maksimal M8,7 dan megatrust Mentawai Siberut M8,9. Rilis gempa di kedua segmen megatrust ini boleh dikata, tinggal menunggu waktu, karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar, ujar Daryono dalam keterangan resminya, Minggu, 11 Agustus 2024. Dampak megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Menurut rekayasa di Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Widjo Kongko, megatrust Selat Sunda memang berpotensi menyebabkan gempa besar berkekuatan M8,7. Namun, tidak menutup kemungkinan kekuatan gempa di wilayah tersebut mencapai M9 atau lebih. Hal tersebut bisa terjadi apabila terjadinya gempa akibat megatrust Selat Sunda bersamaan dengan segmentasi yang berada di atasnya, yaitu megatrust Enggano di Bengkulu dan sebelah timurnya, yaitu megatrust Jawa Barat Tengah. Selain itu, megatrust Mentawai Siberut berpotensi memicu gempa besar di masa yang akan datang pernah menimbulkan beberapa bencana sejak 1994. Megatrust di wilayah Sumatera tersebut pernah menyebabkan gempa M8,5 di Nias pada 1994, M7,9 di Lampung Bengkulu pada 2000, M9,3 di Aceh pada 2004, dan M8,7 di Bengkulu. Megatrust Mentawai Siberut juga pernah menyebabkan gempa berkekuatan M7,3 di Kepulauan Mentawai pada Selasa, 25 April 2023, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu, Daryono mengatakan, gempa di wilayah tersebut merupakan rangkaian gempa yang telah diprediksi para ilmuwan. Daryono menjelaskan, gempa paling besar yang dipicu oleh megatrust Mentawai Siberut terjadi pada 10 Februari 1797. Pada saat itu, kekuatan gempa mencapai M8,5 dan menimbulkan tsunami besar sehingga lebih dari 300 orang meninggal. Lebih lanjut, salah satu langkah mitigasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan mengenali lokasi zona megatrust di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa zona subduksi aktif, seperti zona subduksi Sunda yang mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba, zona subduksi Banda, zona subduksi Lempeng Laut Maluku, zona subduksi Sulawesi, zona subduksi Lempeng Laut Filipina, serta zona subduksi Utara Papua. Dari sederet zona subduksi aktif tersebut masih dapat dibagi lagi menjadi beberapa segmen atau beberapa titik. Lebih rinci, berikut adalah lokasi 16 titik zona megatrust yang ada di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.